Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Adiransah dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang bagaimana asal mulanya Belanda masuk ke Indonesia. Jadi, Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah ke Banten pada tahun 1996. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah ke Banten pada tahun 1596. Kedatangan Cornelis de Houtman ini bukan untuk menjajah, tapi untuk mencari rempah-rempah, dan kedatangannya pun tidak mewakili negara Belanda, tetapi mewakili dirinya sendiri. Jadi, hadirnya Cornelis de Houtman tak lantas menandakan Indonesia dijajah pada saat itu. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih santai-santai saja walau Belanda datang. Karena kedatangan Cornelis de Houtman hanya untuk berdagang, bukan untuk menjajah negara Indonesia. Lalu untuk meredam konflik antara sesama pedagang Belanda, dibentuklah Kongsi Dagang Belanda bernama Vereniging atau yang disebut dengan VOC pada 20 Maret 1602. Selama 200 tahun di Indonesia, VOC menguasai 3 daerah, yakni menaklukkan Banten pada tahun 1633, mengalahkan Sultan Hasanuddin dan menguasai Makassar pada tahun 1677, serta menguasai Yogyakarta. Tetapi, walaupun berhasil menguasai, hal tersebut juga tidak bisa disebut menjajah Indonesia. Sebab saat itu mereka hanya menguasai 3 daerah di situ saja, tidak sampai semua daerah Sabang sampai Merauke. VOC pun hanya berhasil menguasai pemerintahannya, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangannya. Kalau rajanya sih masih tetap orang pribumi, karena hadirnya VOC hanyalah pihak pembantu konflik internal antara kerajaan di sana, misalnya seperti konflik Banten. VOC bisa hadir dan datang dan menguasai Banten sebenarnya karena diajak bekerja sama oleh Sultan Haji yang ingin mengkudeta ayahnya sendiri yang merupakan Raja Banten, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Kudeta itu berhasil dilakukan. Sultan Haji mendapat kekuatannya, dan VOC yang menjadi rekan dalam kudeta tersebut mau tidak mau harus memberikan ketidakseimbangan sesuai dengan perjanjian di antara mereka, yakni hak monopoli perdagangan. Nah, fenomena seperti ini juga terjadi di Makassar dan Yogyakarta. Namun bubar VOC pada 31 Desember 1799 musabab kerugian akibat korupsi para pegawainya. VOC yang bubar kemudian diganti sistemnya oleh Belanda menjadi daerah otonomi. Setelah VOC mengganti sistemnya, Belanda kemudian berencana mengundang pemerintahannya ke Indonesia. Tetapi mereka tidak dapat melaksanakan niatnya tersebut karena saat itu Belanda sedang dijajah oleh Perancis, sehingga mereka tak bisa ke Indonesia. Nah, karena Belanda menjajah Perancis, maka yang datang kemudian ke Nusantara adalah Perancis. Saat itu yang diperintahkan datang adalah Herman William Dandes. Lalu pada tahun 1811 yang datang kemudian adalah Inggris dengan diwakili oleh Thomas Stamford Raffles. Barulah pada tahun 1816 wilayah Indonesia dikembalikan lagi ke Belanda. Dengan kembalinya wilayah tersebut, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya wilayah Jawa dan beberapa daerah di luar yang sebelumnya telah dikuasai. Maka dimulailah invasi Belanda ke berbagai wilayah Indonesia, hingga akhirnya setelah mereka mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912, barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena telah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara.
Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia adalah pada tahun 1912. Kalau dihitung-hitung dari 1912 sampai 1945, maka Belanda hanya menjajah Indonesia selama 33 tahun. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.